tidak, maksudnya tidak sesuai dengan bukan requestan pilihan Eduardo. Lalu siapa yang milih? Nah ini kan kembali ke manajemen nih bang. Ya kan? Artinya manajemen merekrut pemain baru tanpa rekomendasi dari pelatih. Betul. Berarti tidak komunikasi bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bersama gua Wasiatul Akmal. Gua nggak sendiri, gua bersama Bang Rizal dan Bang Dika. Oke, kali ini kita bahas perkembangan terkini dari Super League, BRI Super League, dan segala hal yang lagi panas dari liga terseru di dunia. Buset, liga terseru di dunia, mantap beneran. Dalam bedah liga. Hey. Asal jangan bedah orang aja nih. Oke, sebelum gue bacain hasil lengkap pertandingan dari pekan kedua Super League kemarin, jangan lupa buat kalian, nah ini nih, gue seneng nih, like, komen, dan subscribe channel Bicara Bola buat nikmatin obrolan seru sepak bola nasional. Oke, gue coba bacain hasil match. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, gue mau ngasih fakta-fakta unik nih yang terjadi di pekan kedua Super League kemarin. Terdapat 23 gol yang tercipta dalam 9 pertandingan, artinya tiap laga rata-rata menghasilkan 2,5 gol. Hanya ada 2 tim tuan rumah yang meraih kemenangan di pekan kedua. Wah, ngeri banget ya. Hanya 2 tim tuan rumah. Persita Tangerang menjadi salah satunya tim yang belum berhasil mencetak gol di Super League 2025-2026. Mereka menelan kekalahan 0-4 dari Persija Jakarta dan 0-1 dari Persebaya Surabaya. Persija menjadi tim paling subur. Wah, luar biasa ya, udah awal-awal udah 2 kali menang nih Persija nih. Tim paling subur di 2025-2026. Dalam 2 pertandingan terakhir, Macan Kemayoran sukses mencetak 7 gol. Persija dan Borneo FC mencatat sepasang clean sheet dalam 2 pertandingan pekan pembuka. Nah, sekarang gua mau tanya nih, Bang Rizal. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah. Kalau Bang Rizal ini, gue dulu sering panggil Bang Rizal di Bagong. Kalau Rizal tuh banyak ya Bang Rizal ya? Banyak. Tapi namanya Rizal di Bagong, udah dia. Udah dia, bener, udah dia di Bang Dika. Kalau Rizal dia ada Rizal di Bule, Nah, Persib, Bule itu. ya kan, ada Rizal di Minang Selection ada. Kalau Rizal Bagong dia doang sama Ferry. Ya kan, kalau Rizal ini di Bagong. Bang Dika, sehat ya? Siap. Oke, Kenapa Bang. di Bagong ya? Gua nggak tahu lah Bang. Soalnya dulu kalau main dia main belakang nih. Gua tahu dia main belakang, senior gua, ya kan. Bang, sekarang gua mau tanya nih Bang, bagaimana pendapat teman-teman nih dengan kekalahan Persib Bandung atas Persijap Jepara, ya kan? Ini kan tim promosi, sedangkan Persib Bandung kemarin udah juara, Iya. ya kan? Nah ini bisa kalah nih Bang dari tim promosi nih Bang, ya kan? Apakah nervous? Masa sih nervous Bandung? Seharusnya nervous tuh Jeparanya ya. Jeparanya. Karena kan dia tim promosi, Yes. sedangkan lawan tim juara. Iya. Harusnya punya nervous, grogi. Harusnya dia, mereka Iya. ya. Tuh. Tapi ini luar biasa Jepara. Jepara main di Jepara. kandang sendiri. Main di kandang sendiri. Iya. Ya. Oke. Iya. Performa yang bagus lah buat Jepara buat tahun ini ya kan. Performa yang bagus di awal ya. Di awal musim ya. bagus. Yang bagus ya gue yakin mungkin pemainnya punya nothing tulus ya menghadapi tim yang baru juara kemarin. Ya biasa seperti biasa lah kalau tim papan bawah atau tim promosi kalau juara kan pasti motivasi untuk bermain tuh lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya kan? Betul. Ya Pak. mungkin namanya baru mulai kompetisi kan. Iya. Manajemen masih kenceng kan. Ada yang gue tanya itu dia. Masuk ke situ lah. Lawan Persib bonus Oke. double. Nah, itu dia. Baru ke situ dia paham ya kan di Paham malu ya, kan. maklum, Dia udah lama. Yang megang koper Iya, coy. koper. Yang megang Koper koper dia, kan? Megang koper dia. Lagi salin kok. Biasa duduk di stadion. Itu dia Bang Vergot, gol 5 jigo. Gol 5 jigo. Ya kan. Dik, pendapat lo Dik? Ya kejutan sih. Sebenarnya itu 1-1 ya. Kalau nggak gol menit terakhir dan jedanya cuma Iya, berapa iya, tuh iya, semenit iya, doang iya, ya kayak betul, last chance, last goal kan. Jadi Betul. ya buat motivasi tim promosi sih. Tapi Iya. benar emang kalau lawan Persib tuh beripat ganda ya kan. Iya. Semua sorotan kan ke situ semua. Semuanya lawan tim besar pasti Pasti. punya motivasi tersendiri untuk Benar. yang tim baru. Bonusnya benar berarti ya, gede berarti ya tadi ya. Wah, Oh, pasti. itu. Bonus Jepara gede ya kan. Gede. Apalagi sana manajemen baru ya Bang Rizal. Manajemen ya. baru. Oh. Manajemen baru pasti ada tertantang nih ya kan. Ada gairah baru. Ada gairah baru, apalagi dia udah lama. Dia terakhir di Liga 1 itu tahun berapa ya Bang Rizal ya? 2000 berapa ya? Di habis itu dia degradasi. 15 apa terakhir? Tahun berapa? Lupa 2015 sampai 11 ya, pokoknya udah lama sih. Udah lama ya, habis itu dia di Liga 2. Liga 2 terus lama ya kan, lama baru dia sekarang di 2025-2026 dia masuk ke
balik lagi. BRI Super League balik lagi. Oke. Nah, gua balik lagi nih Bang nih ke Persib Bandung nih. Bojan Honda bilang nih timnya kalah karena anak asuhnya melakukan kesalahan bodoh, ya kan? Kalau bagi gua sebagai pemain gua pernah merasakan bisa kita melakukan kesalahan bodoh dan mesti kita bisa melakukan kesalahan yang melakukan tindakan yang luar biasa. Tapi ini yang namanya vonis dari pelatih nih wajar lah ya kan. Nah, terutama gol terakhir tuh kira-kira menurut Bang Rizal sama Bang Dika, gimana nih Bang? Kekalahan gol terakhir tuh lawan Persijap Jepara, ya kan? Golnya Bang, apakah mungkin nggak ada komunikasi, ya kan? Kan lu kan basically kan pemain nih Bang, apalagi di belakang. Kalau nggak ada komunikasi nggak mungkin ya. Oke. Pasti sih tingkat kelelahan mungkin sudah mulai tinggi. Tingkat kelelahan sudah mulai tinggi. Nama menit terakhir jadi konsentrasi fokus akan sedikit menghilang. Gitu. Oke. Emang kan di laga kemarin kan Boboto ramai nih nyorotin bek kanan nih, Enhen nih. Lord ya Enhen kan. Ya, dianggap sebagai titik lemah, ya kan? Kalau kita bilang tuh kadang-kadang tuh kalau di Liverpool kuburannya ya kan. Gimana menurut? Kuburan. Ya kan? Ini Enhen nih. Iya. Enhen kan ya kalau sebagai pemain ya mungkin tadi gue bilang mungkin chemistry-nya belum dapet seperti apa ya kan. Dia apalagi di tim besar nih. Bagi gue nih luar biasa nih tekanannya Boboto ini nih. Gimana nih? Nah, yang menarik adalah pas ya memang gol terakhir itu kan karena dia telat naik ya. Telat naik terus jadi posisi ada space kosong di sebelah posisinya si Saud Abdallah itu kan. Karena dia telat naik terus akhirnya kena apa ya saya kena counter Ya. counternya dari netizen maksudnya. Iya. habis gol itu dia counter, wah pasti kalau dia nggak Bisa bisa aja lu dia nggak bisa tidur kan pasti komen semua itu Iya, Boboto kan. bener ya kan? Tuh ada. Iya kan. Nah, Ya kan? masalahnya itu kan sambal bajak apa semua. Apalagi Dan- dan pernah bermasalah sama Boboto kan. Nah, iya benar itu. Udah jadi makan empuk dah. Iya makanya. Terus ditambah pas preskon Bojan Dudak bilang karena kesalahan bodoh. Tapi bagusnya sih Bojan Dudak ngomong as a team ya. Iya. Timnya kesalahan bodoh meskipun. Yes. Tapi kan kita juga nggak bisa ya nyalain satu Iya, orang doang salah. betul. Kan harusnya benar komunikasi itu kan. Iya. Harusnya kalau naik dong. Masa dia Betul. ketinggalan di belakang kayak ya itu bilang Iya. ini lagi ngetem angkot apa Nah, kan bilang gitu itu kan. dia nih. Masing-masing pelatih kan beda karakter nih. Iya, benar. Ada tadi pelatih itu mengevaluasi secara tim, tapi juga ada secara personal ya Bang Rizal ya, personal. Tapi gue nggak tahu nih, biasanya personal itu pelatih bisa biasanya merahasiakan dia personal nih. Tapi ada juga dia membuka di forum. Iya, iya. Pelatih dulu lah, tanya dia nih banyak banget yang kayak gitu, bukan di iya. koran. Iya. Ya kan? Bener ya Bang Rizal ya? Menurut lu gimana Bang? Ya kalau menurut gue sih pasti Bojan Dudak tahu lah bagaimana dia membicarakan dengan Enhen ya. Iya. Kalau emang itu target Enhen dipersalahkan gitu kan. Pasti tahu, pasti karena kan Bojan juga sudah lama kan pasti sudah pramusim kan. Iya. Artinya secara pribadi, secara personal dia mungkin pasti udah tahu lah, tahu sama tahu dengan Enhen kan gitu. Baik Bang, oke. Tadi kita bicara tentang defense. Sekarang kita bicara mengenai attacking. Ya, ini attacking ini kan kita kembali lagi nih, ya kan? Kan berarti kan dari belakang ke tengah ke depan. Ya. Apakah gelandangnya, ya kan dari Persib ini kurang apa ya? Kurang kreatif, ya kan? Dan di depan itu apa nggak ada kombinasi, apa nggak ada improvisasi? Itu seperti apa tuh? Kalau menurut Didik? Ya kalau kan gue kan lihat ini kan asingnya baru semua nih. Ya. Terus Pastilah punya kualitas punya lah. kualitas kan. ya Cuma kan masalahnya ekspektasinya fans dan penonton juga wah kemarin cepat gitu mau main counter, defense counternya cepat kan, mereka cepat bikin gol, variasinya banyak gitu dan mungkin ada suara wah beda nih kalau sama Tyrone nih. Yang kemarin yang disorot si siapa yang bekas Arema William Betul. itu kan disorot, tapi ya kembali lagi kan baru pekan kedua. Chemistry-nya belum dapat kan. Masih butuh proses, Benar, masih butuh waktu. Butuh waktu kan dia harus paham nih. Rekan gua mainnya gimana gitu. Ini kayak gimana, Bos? Kan dia harus tahu kan meskipun saling memahami kan. Yes. Karakter masing-masing kan, mungkin Sepakat itu. juga nih, Jadi iya ya kan? wajar ya. Betul. Kalau menurut saya wajar sih. Sip. Bang Rizal, ekspektasinya Bang, ya kan ibaratnya nih kemarin kan udah juara nih, ya kan Ya. adanya Ciro, adanya siapa namanya David De Silva, ya Ya. kan pasti kan mengharapkan nih, ya kan. Ya kalau orang kan pasti kan mengharapkan banyak lah, tapi ini berbeda nih Bang ekspektasinya Ya. Bang. Menurut lu gimana Bang? Ya tadi balik lagi ke tadi, ini kan masih awal musim. Masih ya awal kan? musim, ya. Walaupun dia pemain-pemain bagus, pemain mahal, namanya baru berkumpul, mereka Ya. baru berkumpul, Ya. ya kan? Jadi satu sama lain belum tahu nih karakter masing-masing. Ya. Oh si A mau si B ini biasanya seneng bola seperti Ya. apa, gitu kan? Ini belum tahu nih. Kita masih membaca lah, Benar. membaca
masing-masing karakter si A, si B, si C itu kan. Baik. Nah itu masih wajar lah. Masih wajar, Tapi ya. mudah-mudahan di pekan ketiga dan kedepannya udah Ya. makin mengenal lah. Makin Nah mengenal. tapi kan di situ kan tergantung dari manajemen dan Ya. pelatih membuat tim ini bagaimana untuk tim supaya lebih Iya, kompak. meramu tim ini lebih kompak lagi seperti apa. Chemistry-nya biar cepat masuk Biar gitu kan. cepat dapat ya kan. Tapi Iya. kan juga nggak hanya di dalam pertandingan, di Iya. dalam latihan juga kan, di Iya, luar benar. lapangan juga kan pasti kan itu akan terjalin dengan sendirinya. Iya, biasanya manajemen itu kan pasti dia Pasti. akan membangun itu tidak hanya di dalam lapangan, Iya. tapi di luar lapangan pasti mereka juga akan membangun. Ya, mungkin ada makan bersama, Iya. ya kan mungkin Bonding time iya, ya, bonding biasa time. lah ya Berarti kan. Itu yang dicari main tuh. Kelas bersama. Iya. ya. Iya kan? Ya, Ke puncak. dua iya kali kan? kalah gimana mau bagi Oh, bonus? kalau ke Bandung ke ya kan? Lembang ya, ke Lembang. Itu dia ya kan. Nah, Bang Rizal, lu kan pernah ngurus nih Bang nih. Ada pengaruhnya sih Bang dalam perjalanan Bang. Sekarang misalnya dari Bandung nih kan ke Jepara itu kan ada 8 jam. Kita nggak tahu ya 8 jam, mungkin nanti ada macet lah, ada bla 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 lah ya kan. Pengaruh nggak Bang secara fisik dan mental Bang? Kalau pengaruh pasti ya. Cuman kan ya harus di kita inilah anggap sebagai kewajaran lah, karena dari Bandung ke Jepara itu kan tidak bisa lewat udara. Iya. Ya kan, kalau udara otomatis dia harus ke Jakarta. Balik lagi ke Jepara ke Semarang. Iya. ke darat lagi ke Jepara. Iya. Sama aja mendingan dari Bandung langsung. Iya. Ya kan, yang penting cari kendaraan yang nyaman, yang pemain Iya. itu bisa istirahat di jalan. Betul, Itu aja. apalagi kebanyakan nih tim-tim ini menghemat. Gue nggak tahu menghemat nggak tahu apa ya Dik ya. Mungkin oke lah berangkat H-2, ada yang mungkin berangkat lebih awal ya kan. Nah ini kan persiapan ini kan juga kan mungkin kalau kita dulu sebelum official training kita juga lebih awal ya Bang Rizal ya mungkin Iya. lebih awal kita beradaptasi di sana, makan kita juga, istirahat kita juga bisa maksimal ya kan. Menurut lu gimana Dik? Nah, kalau gue kan dari sisi kacamata yang ngamatin aja ya. Mengamat Kan? Ya benar sih, karena nggak ada penerbangan langsung kan, langsung Iya. dari Bandung. Cuma Iya. kan jadwalnya juga mepet, habis main lawan di Iya. Asia kan, Asia. di Asia terus dia mepet ke sana. Ya itu bahan pertimbangan. Cuma sebenarnya mau tanya nih, pengalaman Coach Atmal Bang Ija waktu dulu. Iya. Sebenarnya perjalanan darat tuh capek nggak? Nah ini aja. Terasa kalau kita pakai bus itu kan nekuk ya kan. Oke. Kursinya kan, tapi sekarang kan udah beda lagi, ada yang bus yang sleeping, Iya. ada sleeping bus ada ya kan. Kita nggak tahu pakai apa Iya, gitu. iya. Kalau mereka mungkin juga pakai mobil pribadi bisa, tapi emang sangat menguras tenaga. Jadi kalau pesawat kan Istirahat. lama dinunggu nih. Misalkan kan itu kan dari dia ke bandara, misalkan harus ke Jakarta dulu nih, ke Iya. bandara. Jadi itu lebih secara lebih lelah ya. Lebih lelah. Lebih lelah. Kalau perhitungan dari Bandung ke Jakarta, baru ke Semarang baru ke Wah, lebih lelah Iya. ya. itu lebih lelah. Mungkin pasti. juga yang tim-tim besar ini bisa charter pesawat bang. Ya, kan? Itu gimana kalau charter pesawat bang? Ya kan tuh ada tuh pesawat Susi. Ada pesawat, Para sukses ke Karimun Jawa bukan ke Jepara. ada pesawat Hercules. Pesawat kan juga bisa juga tuh pesawat. Terus Iya. berparasut. Gue baru mau bilang pakai parasut. Ya kan? Iya. Tapi dulu sebagai pemain mungkin Bang Rizal juga pernah ngalamin paling parah itu ke Bontang. Masih lebih parah lagi, Wamena. Wah, pesawat. Bontang gini-gini naik bus Oh, bang. iya, Iya kan, iya, parah iya. bener itu. Sekarang udah ini ya, udah ada tol ya? Nah, Udah ada tol sekarang Kalau kan? Jawa-Jawa kan dibaca kan kalau apa ya, aksesnya tuh kan bisa lurus Iya, ya kan, iya, iya. mana-mana. Oke, mantap nih kan kalau kita bahas Persib mah nggak ada habisnya ya kan. Betul. Pokoknya netizen sama Boboto nih, oke, tetap sabar dan mudah-mudahan Persib menjadi lebih baik lagi. Kita beralih ke laga lain. Persita kalah lagi nih dan belum bisa mencetak gol ya. Yang main bola emang cetak gol ya. Gimana mau menang kalau nggak cetak gol? Gimana pendapat kalian soal penampilan Persita Tangerang nih di tahun 2005-2006? Budi? Ya masih belum nemu chance gameplaynya itu masih belum jalan sih kayaknya. Belum kan kalau gameplaynya udah jalan dia mau defend counter, mau ball possession, Yes. apapun dikit bisa gol ini. Maksudnya tapi Persita kayak masih masalah nih. Padahal musim kemarin kan Ada nggak pengaruh pemain yang kemarin? Kemarin pemain siapa ya? Kemarin ada siapa tuh? Ada Vidal kalau nggak salah ya. Sama iya, Vidal udah depannya, ada kan. depannya strikernya Ramiro Vergonzi Vergozi. bisa jadi. Cuma kan masih Eberbesa masih di situ tuh. Mm-mm. Ya makanya Eberbesa kan lanjut tengah musim kemarin baru masuk lagi kan. Mm-mm. Nah itu kreatifnya di dia nih. Iya. Nah itu kenapa Bagi gua nggak ada masih- jaminan dik, walaupun dia Eberbesa kemarin main di di Bali ya. Bali. Ya kan sekarang dia main di Persita, apakah dia jaminan bisa maksimal main di Persita? Bagi gua butuh waktu. Bukan gua nggak menjamin ya, Iya, butuh iya. waktu. Sama itu juga sih. Sorry masih ada. Iya mungkin sama gameplaynya si yang dipinginin Carlos Pena. Nah kita kan tahu pemain ini sesuai sama kepengenan dia apa enggak Ya. gitu kan. Karena Oke. kan belum jalan maksimal gitu. Belum jalan maksimal Iya. kalau keinginan ya, mungkin salah satu bukan
satu pemain aja, mungkin ada beberapa pemain juga Iya. mungkin belum jalan kan, Iya. main bola kan nggak sendiri. Iya, Kalau benar. aktivitas itu kan harus berjalan ya kan, Iya. Bang. Gimana Bang? Sebelum ngomong ngopi dulu nih. Tas dulu dong. Tas dulu jadi. Tas dulu kita. Biar nggak oleng. Tas biar nggak oleng. Biar nggak oleng. Safe, ya kan. Bahaya kan di Priuk banyak truk kontainer oleh kelindes. Mantap Bi, tanpa gula. Top pokoknya kopi uang mas ya kan. Luar biasa, tanpa gula juga top. Dan di sini juga untuk menambah apa namanya muka wajah kita kinclong. Gue ternyata pakai kava juga loh, gue beneran serius demi Allah. Pakai kava. Agak bersihan ya? Iya bersihan nih ya. Auranya keluar. Kantong sih nggak bersih bang. Sekali lagi jangan lupa Aqua Viva. Aku Viva. Untuk airnya juga bukan manis-manis ya, kalau manis kan yang satu lagi ini pokoknya jernih banget, enak banget di telannya. Oke bang, lanjut bang. Yang mana Persita nih ya? Ya. Ya kalau Persita ya mungkin chemistry belum nyampe lah. Belum Nah, gabung. so bang, tahan dulu kan. Apa Carlos Pena dalam 2 pertandingan ini biasa lah ya kan, agak bisa digoyang gitu bang, menurut lo bang? Ya mungkin karakternya belum ketemu ya dengan pemain yang lain ya. Ya. Karakter yang yang lain kayak apa tadi Besa itu juga Iya. belum chemistry nyampe lah belum nyambung. Tapi sebenarnya tim pelatihnya harus segera menyelesaikan permasalahan ini kan. Karena di 2 pertandingan kehilangan 6 poin kan juga hati-hati juga nih karena kompetisi sekarang kan ketat. Iya, betul. Ya kan? Betul. Buktinya tim promosi aja sekarang udah bisa bicara kan. PSM sudah dapat poin. Iya. Persija udah. Persija dapat poin. Bayangkara. Bayangkara kemarin dapat 1 poin kan. Seri lah. Iya. Lawan PSM. Kira-kira kalau dipecat bang, maaf nih bukan kita kompor, kita gosok-gosok ini bang ya kan, untuk nanti kita tadi itu, wah ini nih udah kayaknya udah ngompor aja nih kalau Pena dipecat. Udah jadi pelatih. Ya kan, apakah pelatih lokal bang atau pelatih interlokal ya kan, itu kayak dulu bang kita interlokal tuh apa namanya warnet. Ya kan, siapa bang kira-kira bang ya kan, maaf nih bukan kita kompor, ini kan hanya ya kita membayar apalah kira-kira gitu loh. Ya kalau pelatih lokal banyak ya sebenarnya Banyak, yang ya, udah apalagi pro udah kan, pro, udah betul. pro karena memang ya seharusnya kita coba mengangkat lah potensi lokal gitu kan. Gue sepakat tuh bang kayak Iya kan? gitu ya. Iyalah. Udah kalah bersaing juga ya bang ya? Ya buktinya kita lihat Malut. Betul. Malut dengan tampil dengan pelatih lokal Mm-mm. nggak kalah. Iya. Ya kan bahkan Dewa yang diagung-agungin kalah di kandang. Kalah di kandang. Nah, gitu loh. Betul. Ya kan Dik, lu Dik, ada nggak kira-kira nominasi Dik? Ya bisa lokal, kan masih banyak tuh kayak misalnya Coach RD lah, juga kan masih ini kan Ya. belum kan Coach RD. Tapi nggak tahu nih trennya kan Persita selalu setelah naik ini kan selalu ini pelatih asing nih. Ya. Iya. Mainnya Fabio Legundes sekarang Vegundes terus sekarang Pena gitu. Tapi nggak Oke. tahu apa mungkin nyari yang asing lagi nggak tahu juga. Nggak tahu juga ya. Oke, tadi kita beralih dari Tangerang. Sekarang kita beralih ke Solo, Tengkleng Solo. Kita Tengkleng, ya kan ya. Apalagi Solo kemarin harus menelan kekalahan 3-0 dari Persija Jakarta ya kan. Nah, di sini nih ada gelandang nih Persija Solo, Fuad Sule ya kan, bukan Sule ini ya. Nah, beda lagi nih Fuad Sule ya, terkena larangan 9 kali bermain dari FIFA. Surat turunnya setelah match pertama. Nah, ini menarik nih. Persis tidak tahu aturan ini, jangan dikadali agen nih. Komentar lo bang, yang pernah lu ngurusin Nah, masalah tuh, ini kan- administrasi, ya kan? Udah untuk pengalaman nih, udah pengalaman ya, dia aja udah nih. pengalaman administrasi, mungkin dulu awal-awal mungkin pengesahan ya bang ya? Ya, pengesahan, apalagi bang namanya itu bang, kalau pengesahan itu ada belum pengesahan ada verifikasi. Verifikasi, ya kan? ITC kan ITC semua segala harus macam ada. ya. ya. Dari bang Rizal dulu bang, komentar lu bang. Ya artinya sebenarnya kalau permasalahan ini kalau memang dari awalnya si agennya itu mau terbuka sih nggak masalah ya. Ya, Sebenarnya harusnya terbuka sih, karena kan ini yang menjadi korban kan klub. iya. Sudah bayar mahal pemain, ternyata dia tidak bisa bermain sebanyak 9 pertandingan, Iya. ya kan? 9 pertandingan itu penting loh, krusial loh Iya, pertandingan seperempat itu seperempat Berarti musim lah. Agen itu nggak ongkang-ongkang kaki bang ya, tetap harus mengikuti bang ya. Oh, iya dong, kan agen itu punya tanggung jawab. Tanggung jawab. Punya tanggung jawab. Sepakat gue bang. Harus punya tanggung jawab, dia harus tahu latar belakang si pemain itu bagaimana, Ya. gitu kan. Mm-mm. Kalau memang pemain bermasalah, kenapa harus Iya. ditawarkan ke klub, gitu kan. Ini bukan miskomunikasi bang ya. Kalau Apa-apa nih bang nih kalau miskomunikasi sih antara kalau- agen sama klub. Iya maksudnya. kalau gua rasa sih enggak ya, kalau bilang tapi ini kelalaian aja. Kelalaian. Dari agen yang
tidak menyampaikan permasalahan ini ke klub. Ya kan walaupun mungkin di sana mungkin prosesnya masih berjalan. Artinya dari federasinya Iya, Irlandia Utara ya. Iya, Itu Irlandia masih berjalan ke FIFA pengajuan. Nah, seharusnya itu diberitahu lah bahwa pemain ini Iya. memang sedang ada Betul. bermasalah dengan Federasi Benar. Irlandia Utara. Ya Bohong banget bang kalau sampai agen nggak tahu bang Nah, yang itu itu dia. kan. Ya, dan ya. ternyata kan viral Karena di sana kan, Irlandia kan karena Karena- kerusuhannya melibatkan banyak pemain itu. Kan ITC itu kan diminta dari federasinya. Oh iya. Federasi itu. Berarti kan dari sana ya? Federasi kan Oh, Harusnya itu ada dong ya? Dari Federasi Irlandia yang negaranya si Berarti Sule. harusnya Iya. ada dong. Berarti harusnya ada info dari federasi sana ya? Nah, itu. Harus tahu, biasanya tahu kalau pemain itu memang bermasalah. Oke, atau oke. sedang mengalami sanksi ya. Iya, iya, iya. Tahu. Kasih tahu semua ya bang. Iya. Apalagi informasi sekarang nggak ada alasan Iya, apapun nggak ya, ada no alasan. excuse ya. Iya, benar. Tetap harus ada informasi yang jelas mengenai administrasi dari pemain Iya. tersebut. Yang tadi itu, ya berarti yang dirugikan Bang Persis gitu kan. Soalnya dirugikan. Betul. Tapi kalau baca di rilis ya, di rilisnya itu saya cukup salut lah dengan Persis. Ya, menerima situasinya, dibantu juga dengan kondisi dia akan mengajukan banding kalau nggak salah. Dia mendorong si Sulenya banding berarti ke Iya. arbitrase ke CAS ya? Tetap. Ke FIFA ya? Iya, ke FIFA. Kan karena ada aturan dari FIFA kan. Iya. Iya, iya, iya. Bang, penting apa sih bang untuk rechecknya Iya. mengenai kasus ini bang? Gitu loh. Tadi kita balik lagi nih ya kan. Biar nggak kejadian lagi ke klub lain lah. Lagi ke klub lain gitu loh. Untuk satu klub aja Iya, deh nih, iya, iya. Solo nih. Kita kan juga nggak mau negara kita nih kan ibaratnya nih udah ke bawah negara Indonesia nih bang nih. Iya. Ya kan di liga kita sendiri nih. Kalau penting pasti harusnya penting ya. Oke. Harusnya penting. Pemain yang masuk ke sini kan harusnya benar-benar verifikasi dengan baik ya kan karena yang tadi itu proses itu kan sebelum pemain itu masuk ke Indonesia Ya. itu harus melalui proses verifikasi. Ya. Ya kan. Nah, pada saat verifikasi itu kan akan kelihatan dari ITC-nya apa gitu. Ya. Pasti ada komunikasi dong Iya. antara si pemain atau agen ke federasi sana. Nah, itu kan pasti harus tahu gitu kan dan klub harusnya tahu gitu. Kalau ITC itu untuk Untuk bermain ya, Iya. artinya Berarti ikut kayak dia bermain ya. surat transfer dari klub lamanya. klub lama, berarti federasi sana ya? Iya, Dari federasi sana ke federasi sini ya? sana, sini. Wah, harusnya tahu ya. Iya dong. Udah harus tahu. Harusnya tahu betul, itu. Iya, iya. Iya. Karena udah keluar. Iya. Iya, karena kan pada saat dia diurus Iya. pasti udah ada sanksi itu udah keluar kan. Yang tadi kata Bang Rizal bilang, maksudnya agen tuh juga harus benar-benar detail ya bang ya mengetahui hal tersebut ya. Ya mungkin dia bilang, oh saya nggak tahu, bisa aja dia nggak tahu. Tapi kan pada saat dia mengurus ITC harusnya kan dapat informasi dari federasi sana Oke, bahwa oke. pemain ini dalam masa sanksi, Oke. ya kan sanksi. Gitu. Oke, mantap bang pokoknya. Dik, lu ada komentar dik untuk Enggak sih, itu udah lengkap banget kan? Udah lengkap Pakarnya ya kan? Pakarnya perpindahan pemain ini udah paham. Saya mah. Ya, wah. wah, dia pemain dari Keren, kan? Iran, pemain dari Wah, pemain dari mana aja, Mozambik ya, iya. pemain Mozambik. Udah kenyang dia ngurusin semuanya. Zimbabwe. Ya kan? Sampai ngusir-ngusir pulang ya. Ngusir pulang. Dulu tuh ngusir pulang. Kalau lokal sih dia udah ece biasa, tapi kalau asing luar biasa. Oke. Untuk preview nih ya, apa-apa nih? Untuk prediksi nih untuk Jumat 22 Agustus besok ya kan nih Semen Padang melawan PSM Makassar di Stadion Agus Salim. Terus ya Arema FC melawan Bayangkara Presisi Lampung FC di Kanjuruhan. Terus ya Dewa United Banten FC melawan Persik Kediri yaitu Banten FC melawan Persik Kediri di Banten International Stadium. Di Sabtunya di tanggal 23 Agustus 2025 Persija Jakarta Malut FC versus Malut FC di jam 15.30 di Jakarta International Stadium. Bang, kampung lu ya Bang ya. Terusnya lagi PSBS Biak melawan Persolo di jam 15.30 sore di Maguwo Harjo, Sleman. Terusnya Persebaya Surabaya melawan Bali United di jam 19.00 di Gelora Bung Tomo. Selanjutnya Minggu 24 Agustus 2025 PSIM Yogyakarta melawan Persib Bandung di Sultan Agung Bantul jam 15.30. Terus ya Borneo FC Samarinda ya kan Bos Nabil melawan 19.30 juga itu. 19.30 di Persijap Jepara di Stadion Segiri Borneo Home. Madura United FC melawan Persita Tangerang 19.30 berarti malam mainnya. Gimana nih? Prediksi nih, Dik. Nah, ini masalah prediksi. Tadi udah Bang Rizal udah banyak Oke. ngomong, Dik. Sekarang prediksi nih, Dik. Nah, lawan mana nih kayak yang sebelumnya? Kan? Nih Persija Jakarta nih, Dik. Persija Iya. Jakarta lawan Malut ya kan.
Nah, Persija Jakarta nih oke lah nih lagi 2 kali menang ya. Hasil yang positif ya kan. Nah, melawan Malut juga nih pasti juga nggak mau kalah nih. Dia mempunyai materi pemain yang bagus. Ini lawan Malut tuh sebenarnya mirip. David, Ciro, Tiron, Ya. kemarin udah pernah ngalahin Persija Ya. waktu di Persib. Nah ini akan menarik sih. Mereka udah pasti tahu lah gimana nih lawan Persija. Cuma masalahnya sekarang Persija pemain asingnya baru nih dari Brasil kan. Betul. Nah itu mungkin yang harus diwaspadai sama Persija ya, terutama trio itu ya, Tiron, Ciro sama David. Pasti akan membuat kejutan dan mereka Dari udah paham. Persija sendiri. Kalau dari Persija sendiri, ya mereka udah ini sih, pakemnya udah jalan, segala macam udah jalan. Yang harus diwaspadai adalah konsistensi mereka. Yes. Okay. Konsistensi mereka Konsisten menghadapi, nggak? nah konsisten gak nih lawan Malut? Dan Malut kan pas waktu lawan Dewa kecenderungan low block ya, mainnya tuh nunggu gitu. Iya. Nah, ketika menghadapi tim low block model Malut dan kuat gitu, maksudnya mereka compact defense-nya bagus sih kalau Iya. lihat. Ada nggak perubahan game plan untuk Persija sendiri untuk Nah, melawan itu Malut gitu? harusnya sih iya ya, karena melihat Gak apa-apa ini ya, aja. ya kan maksudnya lawan Dewa United kemarin kelihatan banget waktu Malut defense-nya bagus dan defense counter sangat cepat gitu. Yes. Transisinya bagus banget. Nah, ini makanya kira-kira Persija harus menyiapkan ya strategi lah kalau plan A nggak jalan ya. Mauricio kayaknya sudah pengalaman sih Iya. untuk Ada nggak kayak gitu. untuk rotasi pemain? Harusnya sih ada supaya buat efek kejut. Karena pasti mereka udah mempelajari dong. Ya ini main di kandang loh, main Nggak di gandang. GIS Terus ya. Malut tuh pasti udah belajar ini. Franka nih gimana nih? 2 pertandingan oh pergerakannya gini-gini. Sekarang kan Iya. udah canggih ada video analis. Iya. Tim Malaysia udah pasti ngasih input kan. Oh, oke. Nah, cuma menurut saya sih yang harus diwaspadai ini dari Persija yang harus diwaspadai ya. Tiron Del Pino tetap. Oke. Ini pemain kayak dapat bola berapa sentuhan aja, dia bisa mengubah Iya. jalannya serangan sebuah tim itu tuh menurut gua ya. Oke, iya. Ya ini kan harus diwaspadai meskipun udah punya Rizky Ridho sama gelandang bertahan yang dari Brasil ya. Cuma ya itu harus diwaspadai itu. Gue sepakat. Kemarin juga gue lihat juga videonya Bang Rizal, mereka mempunyai ofensif yang luar biasa dan mempunyai kombinasi play, mereka saling udah kayak ngerti gitu. Iya, Di chemistry-nya situ ada udah dapet. Excel, udah chemistry udah dapet ya, tapi baik lagi konsisten nggak gitu loh. Bang, Malut Bang. Ya tadi lah Malut dengan karakter kita lawan mereka lawan Dewa ya. Ya, mereka punya kecepatan. Ya. Apalagi mereka punya 2 Winger saudara, cepat tuh. ya, Sayuri, mereka punya David Silva dengan kecepatan-kecepatannya. Nah mungkin itulah yang harus diantisipasi oleh Persija ya. Ya kan? Karena ya boleh Persija memang sampai saat ini clean. Iya, panggil Clean sheet clean ya. Clean sheet. Masih 0 Betul. pemasukan. Tapi jangan sampai nih lawan Malut itu pecah telur. Pecah Gitu. telur ya, betul ya kan. Dik, gimana antar duel Gustavo Franca versus Gustavo? Oh, Gustavo Franca versus Gustavo Franca, kembar ini. Iya, makanya. Kembar beda sama-sama. bapak ibu ini. Iya, beda bapak sama ibunya bener. Iya kan? Beda bener, beda cincangnya. Cincangnya. Cangcangnya Iya, babi. iya, iya. Kong. Iya, kok beda. Iya, ya kan. Makan ikan asin nggak kira-kira dia? Kayaknya dia makanya papeda kayaknya. Oke, Dik. Kalau Gustavo Franca, ya ini bakal duet bagus sih. Gustavo Franca kan kreatornya Persija. Iya. Dia akan, nah Gustavo Franca yang Malut, eksplosif kan ini juga bagus nih. Iya. Dia maksudnya ballplaying defender dan Iya. punya visi buat bangunan serangan oke nih. Serangannya oke. Nah, mungkin jadi kayak duel kreatif aja nih. Satu kreatif di belakang, satu kreatif di tengah Di Gustavo tengah, Franca. iya, Cuma iya. yang menarik adalah ntar apakah Gustavo Franca ini kan udah mulai dipelajarin dong Iya. tim-tim. Wah, ini otaknya dia. Iya. Ketika itu dimatikan. Ini tuh mirip seperti Mauricio kan waktu di Madura United Iya. 2 musim lalu ya. Itu kan punya itu Rivera. Di Vela. Iya kan? Betul. Itu juga kan lama-lama dipelajarin. Oh, pergerakannya gini-gini. Nah, ini menarik. Apakah nanti Franca bisa eksplorasi lagi lah? Ya. Begitu. Mudah-mudahan ya mereka bisa bisa improve lagi Betul. ya kan di pertandingan yang ketiga ya kalau nggak Iya. salah ya. Ketiga. Bang, Persija tanpa Elano, Bang. Siapa kira-kira yang bakal jadi pembeda, Bang, di situ? Tanpa Elano nih, Bang nih. Ya kan ada pembeda nggak, Bang? Yang tadi gue bilang, Bang, sama Dika, apakah ada rotasi ya kan di situ. Nah, ini kan Jakan. Lu tahu sendiri lah gelandang nih seperti apa. Kalau rotasi kan ini tetap masih ada lah. Masih ada. Ya, tapi balik lagi ini pertandingan home. Faktor gengsi Ya. pasti itu lebih besar. Iya. Ya kan? Menang harus namanya di Menang. home. Oh iyalah, Karena harus, ya. tuntutan dari The Jack pasti menang. 3 poin. 3 poin. 3 poin. Ya pastilah kalau menang harus. Nah, untuk Alano ya dengan kondisi dia pasti ada lah. Oh, Tapi nggak tahu ya apakah dia akan menurunkan Excel langsung, ya kah, atau dia akan membuat gebrakan baru dengan harus striker
yang bergerak gitu kan, Nah, bisa iya, aja. iya, bisa aja ya. Iya. Tapi kan no one bigger than club itu kuncinya. Ya. Ya kan? Tapi mereka kan habis datengin gelandang baru lagi, gelandang asing itu. Ya. Di Bruno. Bisa Bruno, jadi ya? bisa jadi langsung debut juga bisa. Bisa juga ya. Cuma kan sebenarnya Maxwell Udah juga disahkan belum iya. nih? Iya itu doang kan. Balik lagi ke dia. Iya makanya. Nah itu makanya ke dia. Ya kalau silakan tergantung dari prosesnya. Prosesnya ya bang ya. Kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu. Ya kan, proses verifikasi, ETC semua. Cuma kan Kalau semua sudah lengkap kan udah pasti nggak ada Oke. masalah. kalau menurut saya sih masih ada Maxwell juga sih. Tapi kalau saya Maxwell ada Maxwell juga oke kan. Menurut saya kuncinya sih kayak Gustavo Franca. Sama kayak. Tetap itu. Oke. Sama aja dong kalau si Aliano atau Maxwell nggak dapat bola, mau ngapain dia? Iya, di situ Ya kan? dia supply-nya. Iya kan suplainya. Ya. Oke, sekarang dari Persija Jakarta kita kembali ke big Nggak, match. prediksi dulu yang Oh, menang prediksi. mana? Persija atau Malut nih? Persija atau Malut? Persu Malut, bang. Skor. Skor. Draw. Kira aja. Draw. Oh, draw. Kosong. Gak apa-apa, realistis. Gak apa-apa. Lu Dik. Kayak seri juga, tapi Malut golin. Biar pecah telur lah, Oh. 1-1 lah. Ya, gue 1-0 untuk Persija. Oke, udah ada nih bener. Kalau Oke. dia ada Ini ininya. ada Enggak, ini. enggak. Nggak mungkin dong. Ya, iya. Enggak, Kalau beneran. dia- iya kan, ada Beneran. ini. Enggak. Enggak ada juga. Oh, gue tunggu. Gue tunggu Monas juga ada. Oke, sekarang kita ke Jawa Timur. Wah, ini mantap nih. Prediksi. Bagaimana prediksi Persebaya Surabaya versus Bali United big match? Nah, Mandy, Gelora Gelora Bung Bung Tomo. Aduh. Persebaya. Dari lu, Dik. Tadi udah. Oke, menarik nih kan main di kandang lagi nih. Yes. Kemarin kalah ya. Hmm. Pasti kalau main ini bonek tuh tuntutannya gede banget tuh. Haram kalah di kandang kan Iya. mereka kan. Tentu nih tekanannya double ya masih habis menang kemarin kan menang tandang doang. Terus ini kan apa? Tekanannya gede lah. Iya. Sakral misalkan kalah di kandang lagi tentu beban nih si Iya. Eduardo Perez kan. Nah, tergantung bagaimana dia memanage timnya nih. Dia kan dulu kan pelatih ya maaf nih. Tahu kita kan pelatih kiper. Iya. Nya Luis Milla kan. Iya. Sekarang jadi pelatih kepala harusnya dia tahu nih bagaimana memanage pemainnya biar ngeluarin on perform lah, nggak off perform saat di kandang. Iya. Apalagi pasti nyerang tuh di kandang, nggak mungkin nggak. Daripada di Paido kan, selain di Paido bonek, wah apaan main gitu amat tuh parkir bis, Mourinho juga bisa gitu kan. Itu kan image-nya. Tapi kalau yang penting menang gimana? Lah itu kan kalau di bonek harus main, misalnya ya ada letupan harusnya main oke dong, main cantik Iya, dong. Nah, tapi menang. gitu. Tapi menang. Tapi kan Iya. itu kan sebuah tuntutan yang susah ya. Ada yang hasil, ada yang enggak. Nah itu Iya. tergantung bagaimana Eduardo Perez ini. Mereka dia ngusungnya Spanyol kan proses ya, Iya. ball possession ya. Pasti yang diinginkan adalah penguasaan bola tuh, main penguasaan bola gitu-gitu. Nah ini jadi ya bebannya Eduardo Perez lah. Spanyol ya maksudnya. Atau Spanyol lah, tiki taka lah, tiki taka ya, lah. Masa Spanyol mainnya kayak Tapi kita kan pelatih kiper gimana? ya itu makanya kan itu kan ini Iya. berarti kiper dan dia harus manage Iya. pemain-pemainnya nih ego pemainnya ini main kandang lagi nih yang sama ini kan terlalu wah Bruno Moreira lagi Bruno Moreira lagi Salah ini siapa? Manajemen bukan pelatih. nah Pakem nih mau Ya, itu Tapi bang, yang gua tahu mengenai Eduardo Perez ini pernah menjadi direktur teknisnya Persija Jakarta. Waktu itu development. Oh. Jadi saat itu dia menjadi asisten juga. Dia juga Persija juga saat itu juga dalam tekanan juga kalau nggak salah ya, dalam tekanan dan sempat juga ya mau dicoret. Beliau pun juga nggak peduli gitu. Beliau pun fokus sama tim gitu loh. Oke. Tim, mereka fokus sama tim. Nggak ada tuh oh iya pemain ini pemain itu ini apa game nggak ada, tetap fokus sama dia latihan, dia punya game plan yang harus dijalankan sama pemain ini gitu. So gue gitu ya, kemarin waktu di Persija pernah gue kayak gitu juga bang gitu loh. Terus nah ini nih tekanan udah pasti ada nih bang ya kan Ya, tekanan udah pasti ada bang ya kan. Dari manajemen sendiri seperti apa bang kira-kira? Ya sekarang kalau gue balik lagi, kalau kita manajemen, kita udah mempercayakan ke Eduardo untuk memegang tim. Artinya dia udah tahu dong. Iya. Ya kan? Artinya kemampuan Eduardo seperti apa, buktinya dia berani memutuskan Eduardo sebagai pelatih kepala. Ya kan? Dengan kejadian seperti ini ya balik lagi saya bilang tadi Iya. itu. Dengan gambaran tim pelatih Spanyol dengan maunya tiki taka ternyata tidak berjalan sampai saat ini kan. Pasti kan tuntutan sendiri bonek ya kan. Ya. Itu sangat besar gitu. Dan pasti nih manajemen ini kan pasti kan ingin merubah sesuatu yang lebih baiknya bang ya kan. Dan Iya. dia mendatangkannya nih, mendatangkan nih striker asal Brazil Diego Mauricio, ex top skor di Liga India ya Iya. kan, Bollywood ya berarti. ya Bollywood ya kalau kan? goyang ya goyang dulu cari pohon Dari mana? ya kan. Yang isunya bang maksudnya tidak sesuai dengan apa Bukan request-nya, requestan. Eduardo. pilihan Eduardo. Lalu siapa yang milih?
Nah ini kan kembali ke manajemen nih bang. Ya kan? Iya, artinya manajemen merekrut pemain baru tanpa rekomendasi dari pelatih. Betul. Berarti tidak komunikasi bang ya? Gimana bang kalau gitu? Berarti tidak ada komunikasi kan? Nah, Iya. kita balik lagi nih, apa karena memang manajemen hanya bicara dengan agen, oh ada pemain murah atau pemain yang tanda kutip ada cuannya gitu kan? Betul. Bisa gitu. Bisa Kan aja. tapi kan kasihan Eduardo-nya. Eduardo itu dia kan akhirnya kan yang kena tumbalnya kan pelatih Ya. ya kan? Iya benar. Dik, Itu. Iya, maksudnya ini kan isunya kan gitu ya, bukan pilihan Eduardo Perez. Meskipun secara CV ini pemain oke kan, pemain timnas Brasil U20 juga. Ya. Ada sempat tuh beredar fotonya dia main sama Ronaldinho tuh. Cuma kan ya itu berapa tahun yang lalu, bagaimana performa sekarang kita nggak tahu. Iya. Dan apakah gaya mainnya sesuai sama filosofi yang diusung Ya. Edu Perez? Eduardo Perez betul. Iya kan? Ya. Kalau dia nggak sesuai, kayak belinya kalau istilah Jawanya muspro lah, sia-sia belaka gitu. Betul. Ini- Ujung-ujungnya kayak beli kucing dalam karung lagi gitu Betul. dia anggapnya. Tapi kalau kucingnya Persia nggak apa-apa, bagus. Lah kan udah terbukti. Satu negara. Ini kan Oke. satu Spanyol nih, ya kan? Oh iya iya. Dik, iya. satu lagi Dik nih. Ada nggak ini seolah-olah secara halusnya ya, Iya. halusnya ingin menyingkirkan Mihail Perovic yang juga dapat tekanan besar, Bisa jadi. ya kan? Mungkin dalam awal-awal nih, Bang Rizal, awal-awal ini hubungan nih udah ya dari percikan-percikan lah ya, biasa lah ya dengan kekalahan. Orang kalah tuh kan pasti ada aja, ya Iya. kan? Susu bisa menjadi racun. Gimana Bang? Betul Bang? Ya wajar lah kalau dengan situasi sekarang wajar lah di Persebaya ya. Iya. Dengan percikan-percikan itu kan udah bukan rahasia umum kalau di Persebaya antara manajemen sama pelatih kadang berbeda gitu kan, itu wajar. Ya kita balik lagi sekarang sebenarnya yang mau kita angkat nih apa sih, manajemennya atau pelatih? Kan yang diangkat kan nama besar Persebayanya. Iya. Harusnya mereka melihat di situ nama besar Persebaya loh yang menjadi taruhan mereka. Iya. gitu. Ada nggak sih bang peran bonek di situ untuk mengintervensi? Biasanya kan nih apa namanya supporter ini bisa bukan mengintervensi ya. Kalau harus itu memberi masukan kepada manajemen ya kan, atau duduk bareng sama manajemen memberikan input lah mengenai tim. Ya kalau buat supporter sih sepanjang masukan itu bagus ya buat manajemen, buat klub sangat bagus lah gitu Iya. kan. Tapi jangan sampai supporter itu ikut-ikutan dalam manajemen, Oke. itu yang lebih berbahaya. Tuh. Ya. Ya, Kan ada kalau sebagai masukan, saran, ya wajar lah. Kenapa? Supporter itu kemanapun di tim bermain pasti Pasti berangkat. ada. Masih Dengan modal apapun mereka pasti berangkat. Gitu. Oke. Mantap, luar biasa nih, nggak ada habisnya kita kalau ngomongin Super League BRI, Super League Indonesia ya kan, kata Mario udah BRI Super League Indonesia. Oke, makasih banyak nih, luar biasa perbincangan kita nggak ada habisnya. Alhamdulillah semuanya udah kita kupas tuntas. Gue terima kasih banyak untuk sponsor yang udah memberikan support ya, ada Aku FIFA, CAF dan Kopi Uang Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang Rizal, terima kasih Bang Dika. Yap. Ya kan, sehat-sehat selalu. Salam sepak bola, salam olahraga, salam sehat. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.